Meskipun kita tidak mengecilkan pentingnya arti semua peristiwa tersebut beserta segala dampaknya, tetapi kita dapat mengatakan bahwa Yazid benar-benar menjaga kewibawaan negara Islam dan berupaya keras untuk melindunginya. Operasi-operasi penaklukan justru tidak pernah berhenti di eranya. Pada tahun terjadinya pemberontakan warga Madinah dan pertempuran Al-Harra 63 Hijriah, ada operasi militer Uqbah bin Nafi ke Afrika Utara yang berhasil mencapai pesisir Samudra Atlantik. Selanjutnya, ada serbuan ke kawasan Transoxania sehingga pasukan Islam menyeberangi Sungai Jihun atau Oxus atau Amu Darya di bawah komando Salm bin Ziyad. Sampai-sampai penduduk Khawarizm, Samarkand, dan Khajanda meminta perundingan damai. Di samping itu, perbatasan negara dengan Imperium Romawi Bizantium senantiasa terjaga dan disegani. Ihwal kebijakan dalam negeri Yazid yang mengusik pemerintahannya hanyalah peristiwa negeri Hijaz, yakni Makkah dan Madinah. Selain itu, hanyalah stabilitas, keamanan, dan kenyamanan yang menyeliputi seluruh wilayah negara Islam. Semua keberhasilan itu berkat keutamaan dan efektivitas kebijakan politik yang diwariskan Muawiyah kepada Yazid putranya, meliputi cara mengelola pemerintahan, administrasi negara, dan mengurus rakyatnya agar objektif dan sesuai dengan kebenaran. Yazid hanya menyimpang dari kebijakan politik yang digariskan ayahnya itu dalam persoalan Al-Husain bin Ali saja. Seandainya Yazid menanggulangi masalah itu dengan kepandaian menahan amarah, kebijaksanaan, kelembutan, serta kemaafan bagi Al-Husain, tentulah ia dapat menghindarkan dirinya, negaranya, dan umat Islam dari keburukan yang besar. Menjelang wafatnya, Muawiyah berwasiat kepada putranya itu, "Wahai Yazid, bertakwalah kepada Allah. Aku telah menyerahkan urusan dan tanggung jawab ini kepadamu. Aku pun telah mengangkatmu karenanya. Jika hasilnya baik, maka aku turut bergembira dengannya. Tetapi jika tidak, engkau sendirilah yang sengsara dengannya. Maka berlemah lembutlah kepada rakyat dan jangan pedulikan kata-kata yang mengganggu dan mencelamu. Abaikanlah saja, niscaya hidupmu tenang, dan dengan sendirinya engkau memperbaiki rakyatmu bagimu. Jangan sampai engkau berdebat atau melampiaskan amarah, karena dengan berbuat itu engkau justru membinasakan dirimu sendiri dan juga rakyatmu. Jangan sampai engkau mengambil harta benda kesayangan orang-orang terhormat ataupun menghina mereka, ataupun bersikap sombong terhadap mereka. Bersikap lunaklah kepada mereka tanpa membuat mereka melihat secuil pun kelemahan ataupun ketakutan pada dirimu. Bentangkanlah permadanimu bagi mereka dan dekatkanlah mereka dengan dirimu. Jangan hina mereka dan jangan remehkan hak mereka, atau mereka akan menghinamu, meremehkan hakmu dan memusuhimu. Jika engkau menghendaki suatu urusan penting, undanglah para sesepuh yang baik dan orang-orang bertakwa yang berpengalaman. Lalu berkonsultasilah dengan mereka dan jangan selisihi mereka. Jangan sampai engkau keras kepala memaksakan pendapatmu, karena pendapat yang tepat tidak tertanam pada dada satu orang saja. Percayailah orang yang menunjukkan sesuatu kepadamu apabila ia mendorongmu untuk melakukan hal yang kau kenali. Simpanlah hal-hal itu dari jangkauan istri-istrimu dan para pembantumu. Kencangkanlah kain sarungmu, perkuatlah moral pasukanmu, perbaikilah dirimu, maka dengan sendirinya engkau memperbaiki rakyat bagimu. Jangan beri mereka celah untuk mempertanyakanmu, karena manusia suka gegabah berbuat buruk. Dan hadirilah solat berjamaah. Apabila engkau menjalankan pesan-pesanku ini, niscaya rakyat mengetahui hakmu dan engkau tampak besar di mata rakyat. Kenalilah penduduk terhormat warga Madinah dan Mekkah, karena mereka adalah asal-usulmu dan sanak kerabatmu.
dan jagalah kedudukan terhormat warga Syam, karena mereka adalah orang-orang yang paling taat padamu. Kirimlah surat kepada para penduduk daerah yang berisi janjimu untuk berbuat patut kepada mereka, karena hal itu menumbuhkan harapan mereka. Jika ada delegasi datang menemuimu, baik dari desa maupun kota, perlakukanlah mereka semua dengan sebaik-baiknya dan hormatilah mereka, karena mereka mencerminkan orang-orang yang ada di belakang mereka. Jangan sampai engkau membuat mereka mendengar tuduhan ataupun kata-kata kasar, karena mereka dalam pandanganku adalah para menteri yang tulus. Yazid telah berupaya menerapkan kebijakan politik sebagaimana tertuang dalam wasiat yang dianggap sebagai salah satu dokumen terpenting di bidang ilmu tata negara, politik, administrasi, dan interaksi dengan orang lain itu. Ia memuliakan tokoh-tokoh terkemuka negeri Hijaz, terutama dari kalangan Bani Hashim, seperti Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib atau Muhammad bin Al-Hanafiyah, Ali bin Al-Husain atau Zainal Abidin, dan sebagainya. Bagaimana menurutmu? Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.